Saya ingin bertanya kepada saudara dengan satu pertanyaan. Untuk kita mikir dan kita bisa jawab, supaya kita hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita ini hidup penuh kemenangan. Sebutkan kepada saya satu hal saja yang manusia itu nggak bisa tunduk, nggak bisa mengalahkan, nggak bisa menaklukkan. Bukan kematian. Saya jawab dulu. Satu, apa? Manusia nggak bisa melawan dia, manusia nggak bisa mengalahkan dia. Ayo anak-anak muda kalian, pelajar, mahasiswa, monggo Pak, di belakang ada yang angkat tangan. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Oh, bisa kita kalahkan kalau kita mau. Bukan. Ayo yang lain jawab, jangan takut salah. Angin, Pak. Apa? Angin. Wangin. Angin, Pak. Angin. Bisa kita tundukkan angin. Ayo yang lain jawab. Apa? Iman. Bukan. Kita bisa. Ya, karena kita bisa nggak beriman kok. Yang di luar, ayo anak-anak. Apa itu? Ego. Bukan. Dua lagi. Rason jawab mulai kabeh. Wis mulai. Apa-apa? Lahir dan batin, Pak. Lahir dan batin. Oh, bisa. Kita kuasai, kita atur lahir batin kita. Satu lagi terakhir. Uang. Bukan. Dunia. Soal. Itu loh. Satu-satunya hal yang manusia harus nyerah, kalah, karena dia nggak bisa kita atur, dia nggak bisa kita kuasai, adalah waktu. Oke? Ya gini aja, siapa pernah ke Pancal Sepur? Nah, yang nggak ngerti ke Pancal Sepur itu apa? Ted nggak ngerti, Ted? Pindah ke Jawa kamu. Ini ada orang Makassar. Ke Pancal Sepur itu namanya ketinggalan kereta api. Ada yang pernah? Pernah, saya juga pernah kok. Nah, mau marah sama siapa? Pernah ketinggalan pesawat, ketinggalan bis? Pernah. Orang kaya bisa ngatur waktu dengan uangnya? Jawab, bisa ngatur waktu? Enggak bisa. Pernah maki-maki waktu? Pernah. Terus waktu apa? Mesem. Oh, terima kasih. Loh, betul enggak? Waktu kita maki-maki, dia senyum. Oh, enggak percaya. Waktu bisa dibeli dengan uang? Tidak. Inilah hidup. Manusia pasti tunduk dengan waktu. Maka itu umur bisa ditahan-tahan supaya tetap muda? Enggak bisa. Tapi waktu punya musuh. Musuhnya waktu adalah kematian. Mikir, betul atau tidak? Musuhnya waktu adalah kematian. Berarti waktu dan kematian itu milik Tuhan mutlak. Hidup bukan milik Tuhan. Loh, kok bisa? Pernah dengar ada orang mati bunuh diri? Pernah toh? Berarti hidup milik siapa? Milik orang itu. Yang bisa dimatiin kok. Saudara, jadi waktu dan kematian itu adalah satu-satunya hal yang pasti. Tolong renungkan. Waktu dan kematian adalah satu-satunya hal yang pasti. Tapi hidup itu bukan milik Tuhan. Tergantung kita. Betul? Maka itu kalau orang mati bunuh diri, berarti hidup itu milik siapa? Milik orang itu. Dia bisa seenaknya. Nah, begitu pula dengan kita. Supaya kita tidak kalah dalam hidup,
Perhatikan dua hal ini, waktu dan kematian. Saya tanya lagi, menjadi kaya atau menjadi miskin, itu pasti atau tidak? Anak-anak muda jawab. Menjadi kaya atau menjadi miskin, itu pasti atau tidak? Ayo jawab, ada jawab mikir kok ah. Ayo, menjadi kaya dan menjadi miskin itu, ayo, pasti atau tidak? Tidak. Tidak. Buktinya ada orang miskin, karena dia berjuang, dia bisa kaya. Ada orang kaya, dia salah perhitungan, bisa miskin. Betul? Jadi nggak pasti. Hidup bahagia dan hidup susah itu juga bukan kepastian. Tergantung kita. Gagal atau berhasil, pintar atau bodoh, sehat atau sakit, itu bukan kepastian, karena tergantung kita. Renungkan itu. Mau jadi salah atau jadi benar, itu juga tergantung, nggak ada kepastian. Wih, kalau sampai kaya pasti, miskin pasti, Tuhan kejam. Saya nggak percaya kepada Tuhan yang memberi kepastian. Orang itu pasti kaya, orang itu harus miskin. Tidak. Nah, dalam agama itu namanya takdir. Betul? Semua orang beragama berkata, oh itu takdir. Enggak. Takdir itu ada di tangan kita sendiri. Berhasil, gagal, kaya, miskin, sehat, sakit, pintar, bodoh, bukan Tuhan. Tergantung kita bagaimana menjalankan hidup ini. Betul atau salah? Betul? Maaf saya pakai bahasa Jawa. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia yang memberitahu manusia untuk hidup sehat. Ada peraturan-peraturan dalam kitab Musa. Yang ini boleh kamu makan, yang ini nggak boleh kamu makan. Maka itu 80% orang itu sakit pasti goro-goro cuang keming geragas. Mantap nggak nek ngomong ini? Lo betul tidak? Orang yang mulutnya rakus pasti cepat mati. Ketok apa dimplok. Maaf ya. Lo betul atau salah? Coba jawab. Muhammad Tegar ngerti nggak bahasa Jawa? Awas ya kamu. Ini ada anak Muhammad Tegar, namanya anak saya ini. Nah, jadi untuk mau sehat atau mau sakit tergantung kita. Mau cepat mati atau panjang umur juga tergantung kita. Maka itu yang namanya kepastian cuma dua. Waktu itu pasti. Betul? Waktu bisa ditarik, bisa diundur, bisa didorong? Tidak bisa. Nah, itu sebabnya dalam hidup kita perlu untuk mengerti waktu Tuhan. Mari kita buka Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Begini kata Tuhan. Efesus pasal yang kelima. Bentar. Ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat yang ke-14. Kok ada pesawat di sini? Apa itu? Gumun jaten nono pesawat. Maaf jangan tersinggung. Apa itu tadi yang lewat? Apa itu? Apa? Selip. Oh, selip padi. Sebelah mana? Oh, lewat. Kaget aku. Meninjaten kono pesawat. Efesus 5. Belum waktunya. Oke. Efesus 5 ayat yang ke-14 ya. Begini kata Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan apa? Bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Pelan-pelan. Mengapa Tuhan minta kita ini harus bangun? Hai yang tidur.
Dalam hidup ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita kerja. Betul atau tidak? Kalau hukum ini kita langgar, misalnya kerja terus, nggak pernah tidur, walaupun dapat duit banyak, tapi orang itu cepat mati itu. Kok susah bener jawabnya? Lo betul nggak? Kerja terus, nggak pernah istirahat, cepat mati nggak? Iya, karena badan kita bukan mesin. Tapi tidur terus, orang tangi-tangi. Apa? Mati? Bukan. Malas. Jadi ada waktunya tidur, ada waktunya bangun. Itu maksud Tuhan. Tapi kalau sudah mati, dikatakan bangkit. Nah, perhatikan dua kata ini. Kalau dua kata ini antara bangun dan bangkit, kita tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka apa kebalikannya kalimat terakhir? Supaya Kristus bercahaya atas kamu. Nah, kalau kita tidak bangun-bangun dari tidur dan kita nggak bangkit-bangkit dari mati, Kristus bisa percaya nggak dalam hidup kita? Tidak. Oke. Kata tidak bangun dan tidak bangkit itu tidak harus mati secara fisik. Tidak. Saya tanya, orang depresi, orang stres, itu faktanya dia hidup atau mati? Fakta, mati. Loh, betul tidak? Nah, orang yang tidak bangun-bangun, tapi orang itu hidup, berarti dia tidak bangkit. Itu orang depresi, orang stres, orang tertekan, depres. Ya, beban hidupnya terlalu banyak. Nah, saudara ingat, orang yang depresi, orang yang stres, pernah nggak saudara menyadari kenapa ada orang depresi, kenapa ada orang stres? Sebentar saya tanya, yang di balik jendela ini bisa dengar nggak yang di luar? Bisa ya? Harusnya lain kali jendelanya dibuka ke atas. Oh, ada penghalangnya. Ya udah. Orang yang stres, orang yang depresi, itu hidup, tapi faktanya dia, faktanya dia mati karena nggak bisa ngapa-ngapain. Wih, saudara, setan itu kurang ajar sekali. Membuat hidup jadi kacau. Memberi tekanan-tekanan, memberi beban yang tidak harus dipikul oleh orang itu. Coba saya ingin tanya satu jawaban saja. Kenapa Fit, ada gangguan nggak? Apa penyebab utama orang stres, orang depresi? Satu kata saja. Dengan ayat ini kita akan belajar. Coba, apa penyebab orang stres, orang depresi? Sederhana ternyata penyebabnya. Ayo, yang pernah stres itu, yang pernah depresi. Saya itu nggak pernah ngalami, tapi saya mempelajari orang-orang depresi, orang stres. Benar, selama saya hidup banyak masalah yang saya hadapi, tapi saya nggak pernah depresi, saya nggak pernah stres. Maka itu apa penyebab utama orang stres, orang depresi? Satu aja, cepetan. Takut, khawatir. Apa tadi suara di belakang? Kalah, masalah. Apalagi? Satu lagi. Orang depresi, orang stres, satu aja penyebabnya. Uang. Kecewa. Bukan. Dengar. Satu saja penyebab orang stres, orang depresi. Keinginannya nggak keturutan. Betul atau salah? Keinginan yang tidak terpenuhi, orang itu akan stres, orang itu depresi. Nah, jahatnya orang stres dan orang depresi, yang dituntut untuk memenuhi keinginannya itu siapa? Nah, ini jahat. Jadi setan bekerja ketika orang itu disadarkan oleh iblis. Kan gara-gara dia, bukan? Dia nggak bisa nuruti keinginan. Kan gara-gara orang itu, bukan? Kamu sampai begini, itu kan gara-gara itu, gara-gara itu. Ingat peristiwa Taman Eden?
Ketika Tuhan tegur Hawa, dia cari kambing hitam. Nah, jadi penyebab stres, penyebab depresi sudah ada sejak Taman Eden. Karena keinginannya tidak terpenuhi. Lalu keinginan yang tidak terpenuhi, orang itu nyalakan orang lain. Betul atau salah pendapat ini? Akhirnya orang itu ke dokter, dikasih obat penenang. Tapi obat penenang tidak menyelesaikan masalah. Waktu obat itu dikonsumsi, bereaksi, orangnya tenang. Tapi reaksi obatnya habis, kumat lagi, harus makan lagi. Maka itu kok saudara ketemu orang yang mulai depresi, jangan boleh makan obat, bahaya. Akan terikat. Nah, caranya adalah begini. Jangan menuntut keinginanmu untuk dipenuhi. Pernikahan. Kenapa ada suami stres gara-gara istrinya? Kenapa ada istri stres gara-gara suaminya? Jawabannya karena itu loh tadi, masuk lali toh. Nah, karena tuntutannya tidak terpenuhi. Jadi yang dituntut siapa? Pasangan. Kemarin malam anak saya nunjukkan foto seorang temannya yang bunuh diri. Saya lihat fotonya, loh, orangnya gagah, cakep. Karena dia stres. Keinginannya nggak terpenuhi. Saudara, maka itu firman ini penting kita pegang. Bangun yang tidur. Orang stres itu paling takut lihat hari baru dan lihat matahari. Renungkan, betul tidak? Karena mereka nggak mau terang, maunya malam terus. Karena takut menghadapi fakta. Orang mati begitu juga, dikuasai oleh kematian. Ingat, kita baru memperingati Paskah tanggal 4 yang lalu. Hai maut, di mana sengatmu? Hai neraka, di mana kuasamu? Woi, itu firman luar biasa. Jadi hari ini jangan izinkan si jahat memaksa diri kita untuk memenuhi semua keinginan kita dan kita tuntut orang lain. Stop mulai hari ini. Bangkit ya, amin. Bangun ya mulai hari ini. Coba periksa apa yang membuat tekanan-tekanan di hidup kita. Buang itu. Gimana caranya buang? Ada masalah, kecewa, putus asa, takut, khawatir. Gampang cara menghadapinya. Saya tanya dulu, gampang atau susah? Ngerti khawatir, kecewa, tertekan, masalah, takut. Gampang atau susah? Ayo jawab yang benar. Ayo, gampang atau susah? Awas bilang gampang susah. Saya nggak butuh jawaban itu. Cuma satu aja, gampang atau susah? Cepetan. Susah. Gini aja ya, jangan tersinggung. Pernah lihat kucing stres? Pernah lihat itu loh, ketek sing di ngantru? Pernah gantung diri putus asa? Pernah lihat kuda bunuh diri? Lalu saya tanya ini kok. Itu Tuhan suruh nggak boleh. Saudara, maka itu kalau yang jawab susah, tak dongake. Jadi sing sikil papat iku wae wis. Jangan marah. Ya ini bahasa Jawa ini, maaf. Menang atas stres, depresi, ketakutan, khawatir, masalah, kecewa, putus asa itu mudah. Asal tidak punya tuntutan apa-apa dalam hidup. Loh, gak amen. Mulai yuk, mulai. Itu mudah kok, susah lagi. Maka itu, kalau semuanya susah, ya udahlah jadilah kucing aja. Nggak pernah stres, serius loh saudara. Wih, maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada burung. Kalau sudah musim kemarau,
burung itu belum tentu hari itu dapat makanan. Betul tidak? Tapi pagi-pagi, walaupun hari itu dia mungkin nggak dapat makanan, pagi-pagi burung ngomel atau nyanyi? Wih, no burung ngomel wedi kabeh gitu. Burung tetap menyanyi karena dia percaya Tuhan pelihara. Nah, begitu pula hidup kita. Jadi ngatasi stres, depresi, kecewa, putus asa, takut, khawatir itu mudah. Asal nggak punya tuntutan apa-apa dalam hidup. Nah, balik lagi pasti bertanya, lu namanya manusia, masa nggak punya tuntutan? Bisa. Baca, nanti kita kembali Efesus 5 ya. Ini loh hidup yang nggak punya tuntutan. 1 Timotius 6 ayat 8. Ayo. Maka itu saudara, aduh saya bersyukur, istri saya tuh heran kalau lihat saya, berapa anak-anak saya yang kenal saya juga. Saya itu sampai hari ini loh, gak pernah tahu rasanya khawatir itu apa, takut itu apa, itu gak pernah. Nah saudara, saya cuma cerita ya, puji Tuhan kalau ada. Saya itu sampai detik ini, umur saya sudah 65 tahun, lebih dikit. Saya itu sampai hari ini gak pernah tahu loh, sirang ngeluh itu apa sih, gak pernah tahu. Betul, saya tuh gak pernah sakit kepala, pusing, gak pernah. Aneh bukan? Loh, saya tanya kok. Aneh, tapi itu fakta. Maka itu kalau sampai ada orang bilang, aduh, pusing aku. Saya tuh mikir, saya pusingku apaan itu? Lu serius? Di tas saya itu gak ada obat-obat yang saya bawa. Tidak ada. Orang sampai gak percaya. Karena itu saya tuh gak pernah punya rasa khawatir, rasa takut dalam hidup ini. Gak ada sama sekali. Karena saya gak punya tuntutan apa-apa dalam hidup. Lihat, baca sama-sama 1 Timotius 2:6. Ini loh hidup yang gak punya tuntutan. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya asal tidak kelaparan dan tidak telanjang, itu hidup. Nah, kalau saya sampai kelaparan pun, saya tidak pernah menuntut siapa-siapa. Tak ajari ya, mbok nurut ya becek, orang nurut ya ora apa-apa. Ini prinsip saya dalam hidup. Kalau satu hari saya nggak punya uang dan saya lapar, mau diikuti juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Saya akan datang ke rumah teman baik saya jam makan. Kok guyu di kandani kok? Lu serius? Dia jam makan nggak oleh teman baik? Tapi ojo bentino, tak kandani ya. Jangan tiap hari. Oh ini. Kalau tiap hari itu nggak tahu diri, itu malu-maluin. Nah, kalau sampai rumah teman baik kita jam makan, ternyata dia nggak ngajak makan, langsung batin senasib. Loh, betul loh, itu saya alami dalam hidup saya. Jadi saya nggak takut kelaparan, saya nggak nuntut siapa-siapa. Kalau sampai saya lapar, ada teman banyak kok. Percaya nggak itu? Loh, saya tanya, kok percaya nggak? Nah, begitu pula. Mungkin nggak kita ini sekarang telanjang sampai nggak punya pakaian? Loh, jawab, mungkin nggak? Nggak mungkin. Godong si akeh. Tahu daun tuh masih banyak. Jadi hidup yang tidak punya tuntutan adalah hidup yang bisa berkata cukup. Maka kalau istri nggak bisa memenuhi keinginan kita, kalau suami nggak bisa memenuhi keperluan kita, jangan pernah menuntut. Kok nggak amin tuh diajari ini? Amin apa ora? Telat. Bayangkan hidup yang nggak punya tuntutan, bahagia tidak? Loh, bahagia tidak? Bahagia sekali. Apa yang kita sudah kerjakan, lalu orang tidak menghargai, jangan berharap untuk dia bilang terima kasih, nggak usah. Sungguh saudara, saya itu hidup bahagia sekali, saya senang sekali.
Saya punya istri yang hebat, nggak nuntut macam-macam. Ini banyak orang yang kenal istri saya, selalu komen mereka adalah, weh, maka itu anak muda saya pesan ya, khususnya yang pemudi, yang pemuda. Besok kalau cari istri, salah satu persyaratanmu, carilah perempuan yang kalau sudah jadi istrimu, diajak miskin siap. Enggak amin ya. Lo serius? Punya istri yang bisa diajak miskin, itu pasti dawa umur, pasti panjang umur. Serius, ini anak-anak saya tahu, istri saya tuh nggak pernah nuntut apa-apa. Saya bersyukur. Boleh dikatakan kami hampir nggak pernah bertengkar. Ada sih namanya manusia. Karena kami dua nggak pernah nuntut apa-apa. Saudara, karena tiap hari saya tuh ngajar via online, ya tiap hari. Hari ini 3 kali saya harus nyampaikan firman. Nah di Nabire itu sinyal internet susah sekali. Istri saya yang dorong, udah kamu lebih baik keluarlah, mau ke Jakarta kemana? Kasihan orang-orang yang mau belajar terganggu karena sinyal itu. Saya bersyukur sampai orang-orang itu heran. Bayangkan. Jadi kami gak ada tuntutan apa-apa dalam hidup. Sekali-kalinya saudara saya melihat istri saya itu kaget, pucat. Sekali-kalinya. Suatu hari saya keluar kamar, dia lagi bawa mangkok bakso. Karena saya tahu kesukaannya bakso. Saya lihat wajahnya pucat sambil megang itu. Wah, saya terus lari pegang. Saya pikir dia kena sakit atau apa, takut jatuh. Terus saya tanya, kenapa kamu? Enggak apa-apa. Lah ini kok pucat begini? Dia itu sudah beli bakso. Ya, ada orang yang lewat. Ternyata dia baru sadar kalau hari itu kami nggak punya uang. Terus mau bayar bagaimana? Saya tertawa. Ngapain harus takut begini? Ya karena dia baru sadar. Pas dia mau masuk, ingat ini uangnya nggak ada. Nah di rumah kami ada banyak anak-anak. Saya panggil salah satu anak, namanya Ana. Ana, tolong bayarin dulu baksonya Noni. Dia manggil Noni. Itu hidup dan dia nggak pernah marah. Luar biasa. Maka itu suami istri yang rajin tuntut menuntut, pasti 2 orang ini jaksa yang kawin dengan jaksa. Loh, betul tidak? Nah kalau nggak jaksa, sopo nuntut terus. Loh, tapi jujur loh, walaupun jaksa kawin dengan jaksa, masa di rumah jadi pengadilan tuntut menuntut terus? Nggak lucu. Serius lah. Hidup yang tidak punya tuntutan apa-apa, hidup itu bahagia, sehat, sukacita. Katakan amin. Ya sudah, hidup ini dijalani saja. Ada yang berjanji setia kok. Asal kita nggak salah dalam hidup. Amin. Betul? Yakin? Tenanan? Wih, wani jawab ya. Harus. Pasti bahagia. Nah, saya tanya para istri. Ada nggak suami yang cerewet dan rewel? Dimasakin opo salah terus? Ada toh? Ada nggak suami? Ayo, dimasakin. Ini kok sama terus kayak kemarin? Ibu-ibu saya ajari ya. Kalau suamimu kayak begitu, nggak usah bertengkar. Sesuk duit blonjo kak nodee kon blonjo masak dewe, aman. Setuju? Wih, mau setuju kapan? Wih, buat ibu-ibu ngomong. Ya tahu, jadi kalau suami-suami itu rewel, masa ini salah, masa itu salah, nggak usah ribut. Besok uang belanja kasih suamimu, suruh ke pasar sendiri, masak sendiri. Kok rawani amin? Setuju ya, bapak-bapak? Jangan nuntut istrimu, karena istrimu bukan pembantumu. Amin, langsung banter bojo-bojo. Oh iya, benar. Jadi inilah hidup. Saya tanya, Tuhan Yesus pernah nuntut kita macam-macam enggak sih? Enggak. Itu luar biasa.
Maka itu tidak akan ada depresi, tidak akan ada stres kalau hidup kita nggak punya tuntutan apa-apa. Maka itu hati-hati dengan kalimat ini. Seharusnya loh dia itu begini, seharusnya loh dia itu begitu. Wih, ini bahaya. Nah, suatu kali saya pernah dipanggil satu keluarga, saya kenal mereka. Waktu itu mereka menikah sudah 21 tahun, anak sudah 3. Tiba-tiba istrinya telepon, "Koden, cepat ke sini, kami mau cerai." Loh, pelayan Tuhan, bukan pendeta, aktivis gereja. Saya datang ke rumahnya, ini di Australia. Saudara. Ada suaminya juga. Terus saya tanya, "Kenapa?" Istrinya jawab, "Tanya dia." Sambil marah. Tahu dianya siapa ini? Suaminya. Saya tanya, "Kenapa?" "Nggak tahu. Kok tiba-tiba dia minta cerai?" "Ya tanya dia dong." "Loh, kok tanya dia lagi? Gimana sih ini?" Yaudah, saya minta istrinya, "Gini, kamu aja jawab." Karena suamimu saya jawab. "Gini loh Koden." Baru dia duduk, dan dia masih berdiri. 21 tahun kami menikah. Awal menikah kami sudah ada perjanjian, nggak ada pembantu, itu di Australia. Kalau saya nyuci baju, dia yang jemur. Kalau dia yang nyuci, saya yang jemur. Oh bagus, saya bilang. Iya. Tapi ini 21 tahun, saya nggak tahan sekarang. Loh kenapa? Nah suami ini suka celana jeans, ya. Saya ini cuma minta satu saja. Tiap kali saya nyuci, dia yang jemur, cobalah kaki celana jeans itu diluruskan keluar gitu loh. Dia tuh enggak. Kalau jemur, ya udah dari mesin cuci masih apa itu ngeruntel, dicandelin di gantungan. Lah saya kan susah kalau sudah kering mau setrika itu. Saya tanya balik, ini serius dan saya tanya balik. "Betul kamu begitu?" "Iya." "Loh kenapa kok kamu nggak bisa nuruti keinginan istrimu?" Jawabannya gini loh, saya tuh mau marah, mau dia tertawa juga. Jawabnya gini, "Yang pakai kan saya, bukan dia." Betul juga loh ya. Terus saya balik, "Loh ya toh, yang pakai kan dia. Kenapa kamu ribut? Saya sudah bilang berkali-kali, gak usah disetrika." Istrinya jawab gini, "Koden, saya ini istrinya." Saya pikir sudah tahu. Malu saya kalau acara-acara tertentu, itu pasti ada temannya yang ngomel, "Kamu pakai celana jeans kok gak disetrika toh?" Nah itu kan maksudnya ngomongin saya dong sebagai istrinya. Betul juga. Enggak ketemu saudara. Dia tetap keras. Yang pakai saya. Istrinya pun enggak mau terima. Akhirnya saya bilang gini, "Oke, daripada ribut, ambil gunting." "Hah? Untuk apa? Saya minta gunting." Ngerti gak maksudnya? "Ayo jadikan celana pendek semua." Beres. Supaya gak ribut terus. Gara-gara jemur celana saja. Loh ini serius sudah. Sampai saya tertawa. Itulah celakanya kalau hidup tuntut menuntut. Betul? Jangan. Ayo hari ini kita berubah. Nah, untuk mengatasi semua ini ada kasih yang luar biasa. Tuhan itu cuma berharap. Dia nggak pernah menuntut. Saya mau buktikan. Yesaya 48 ayat 17. Ini perintahnya. Yesaya 48 ayat 17. Maka itu walaupun saudara menikah, saudara seorang jaksa dan menikah dengan jaksa, janjinya jangan di rumah jadi pengadilan, tuntut menuntut kerjaan. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Keren. Akulah Yahweh Tuhanmu. Yang apa? Ayo, yang apa baca? Mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun kita kemana? Di jalan yang harus kutempuh. Siapa yang bicara ini? Tuhan. Ini perintah bukan? Perintah. Tapi luar biasa. Lihat ayat 18 kata pertama. Kata pertama apa? Ini yang saya nangis. Coba jawab.
Kalau ada kata sekiranya, itu memaksa atau terserah? Saya nangis. Setelah saya diajar ayat ini, tolong ya tanya, berarti Tuhan atau pendeta lebih galak? Loh, saya tanya kok, pendeta atau Tuhan lebih galak? Pendeta. Karena pendeta dia suka maksa. Bunyinya saya maksa saudara ini. Tuhan gak pernah memaksa. Sekiranya. Bayangkan. Jadi Tuhan punya tuntutan kepada kita? Tidak. Sekiranya, terserah kamu. Bayangkan. Ya, renungkan pertanyaan ini. Kalau Tuhan suka maksa kita, yang bakalan stres siapa? Yang dipaksa atau yang maksa? Ayo jawab cepat. Siapa yang maksa? Tuhan. Pasti stres nggak ngurusin model-model kita begini? Nah, betul? Lihat ini, pemerintah ini buat peraturan nggak boleh mudik. Ribetnya sampai hari ini. Rakyat susah diatur. Sampai ada itu loh viral, ya para pejabat, jenderal-jenderal polisi, menteri yang orang Jawa nyanyi. Betul nggak? Ojo mudik. Itu keren loh lagunya bahasa Jawa. Saya tertawa lihat mereka. Pejabat-pejabat, jenderal-jenderal nyanyi bahasa Jawa. Kok orang ngerti kabeh tuh? Ini kakek ndelok drama Korea gitu. Kok pinter-pinter ini. Aduh. Lo cari di sosial media, viral lagu itu. Aja mudik, rapopo. Saya tertawa mendengar mereka nyanyi. Susah sekali ngatur orang. Betul? Saya masih ingat waktu Pak Yakub Nawai, pendeta besar di Jakarta. Waktu itu saya pelayanan sama-sama ke Amerika. Dia ngomong saya poden. Kok ternyata ngatur orang itu lebih susah daripada ngatur orang hutan. Saya bilang, setuju nggak kalimat itu? Setuju nggak? Pak Yakub berkata, ngatur orang hutan cuma perlu 2, bawa tongkat dan pisang, beres. Ngatur orang, ayo, susah atau mudah? Nah, makanya itu kalau Tuhan suka nuntut, yang stres siapa? Tuhan. Loh, kita ingat orang Jawa bilang, Pak Demang kelambi abang, ditumbak laka-laka, disuduk mantuk-mantuk. Ya nggak ngerti kok saya tahu. Bedean, opo iki? Tegarai wong, opo iki? Ontong, betul. Apa nama bahasa Indonesia kok jadi lali? Jantung pisang, asyuh. Ya Pak Demang kelambi abang. Karena ontong itu kan merah. Ya ditumbak, laka-laka, ya mantul gitu aja. Itulah model manusia. Betul tidak? Maka itu ada kata sekiranya. Sebab Tuhan gak mau stres gara-gara kita. Setuju? Maka itu ada firman, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Apa hasilnya kalau kita sekiranya? Woi, hasilnya luar biasa. Ini loh yang membuang stres, ini yang membuang depresi. Baca sama-sama ayat 18, Yesaya 48. 1, 2, 3. Sekiranya, ganti akunya. Sekiranya aku memperhatikan perintah-perintahmu, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanku akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya tanya, kalau damai sejahtera kita ngalir terus, kalau kebahagiaan kita terus datang, stres enggak? Pasti tidak. Depresi? Enggak. Hidup ini luar biasa. Anak-anak muda, biasanya anak muda stres, depresi karena pacaran gagal terus. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Tak kandani, ojo bunuh diri, rugi gue.
Kalau tetap ada anak muda putus pacar, ingin bunuh diri, saya sarankan gantung diri di pohon tomat. Jadi mati gak? Mau saya tanya kok, kalau gantung diri di pohon tomat mati enggak? Mbok berui kok. Kenapa Ted? Bukan cuma pendek, lembek. Saya anjurkan ya anak-anak muda yang diputus pacar, jangan nangis. Pesta, kok cari lagi, tunggu dulu kan. Pesta 7 hari 7 malam. Anak-anak muda dengan, loh diputus cinta kok pesta 7 hari 7 malam lagi. Nggak punya duit, kasih air minum saja yang datang. Kenapa harus pesta? Karena begini, dengar ya anak-anak muda, lebih baik ketahuan tidak setia sebelum menikah atau setelah menikah. Sungguh? Nah, lo kok nangis, goblok gitu. Nggak usah nangis, bersyukur malah karena ketahuan tidak setia sebelum menikah. Betul tidak kalimatnya? Jadi anak-anak muda, jangan menuntut pacarmu. Jangan, enggak lama ya enggak apa-apa. Masih banyak yang lain. Kalau di Jaten sudah entek mbok pacari kabeh ngali yo ngantru. Loh, betul tidak? Terus ngantru enggak dapat lagi, ngalih ke Kalang Bret. Malang Bret kok Kalang Bret. Pasti ketemu. Betul? Pokoknya hidup jangan ada tuntutan. Bangun. Jadi percaya kalau hidup gak ada tuntutan, hidup itu indah, menyenangkan, bahagia, ringan. Loh, gak jawab toh. Betul? Wah, hidup ini luar biasa kalau hidup seperti itu. Tuhan aja gak nuntut. Apa akibatnya kalau saudara dan saya hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup penuh dengan kebahagiaan? Lihat ayat 19. Siapa yang kena dampak pertama? Ini luar biasa. Ayat 19. Lihat, ini jangan main-main. Adik-adik, anak-anak yang belum menikah, simpan 3 ayat ini untuk bekal pernikahan. Kalau kita selalu menuruti perintah-perintah dan ajaran Tuhan, maka damai sejahtera kita, kebahagiaan kita, wow, berlimpah luar biasa. Baca kalimat pertama. Siapa yang kena dampak pertama kali? Ini loh saudara. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Yang keren kalimat berikut. Baca. 1, 2, 3. Nama keturunan kita, anak cucu cicit kita tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Berarti anak cucu cicit kita bagaimana? Kalau papa, mama, opa, kakek, nenek tetap taat kepada Tuhan sekiranya. Ayo jadi apa anak cucu cicit kita? Itu loh, nggak akan dilenyapkan dan tidak akan ditiadakan dari hadapan Tuhan. Jadi apa? Ayo cepetan. Ahli waris. Tetap hidup eksis, takut akan Tuhan. Ini kebahagiaan kita. Sejak Desember lalu sampai hari Rabu kemarin, saya ngikuti ada orang kaya di Indonesia. Saya sebut aja namanya Eka Cipta. Istrinya 5, anaknya berapa belas, cucunya berapa. Ribut besar setelah orang tuanya meninggal di pengadilan. Tuntut menuntut, sedih mendengar itu. Ngeri sekali. Maka itu saya selalu berkata kepada orang tua, ijazah kita adalah hidup anak-anak kita. Betul atau salah kalimat ini? Saya ulangi, ijazah kita adalah hidup anak-anak kita. Itu ijazah orang tua. Dan itu nggak bisa dibohongi. Ijazah sekolah bisa dipalsu tidak? Bisa. Tapi ijazah hidup nggak bisa dipalsu. Maka itu anak-anak muda, satu hari kalau kau menikah dan kau ingin anak cucu cicitmu tetap membawa nama baik keluargamu, hidupilah
Yesaya 48, 17, 18, 19. Engkau akan jadi orang yang luar biasa. Anak-anakmu, keturunanmu, wih, hebat sekali. Jelas semua ya, yang belum menikah, ini penting. Nah, papa mama, ayo kita berubah. Nah, inilah konsep hidup yang luar biasa. Bagian terakhir, kenapa Tuhan Yesus gak pernah stres, gak pernah depresi? Saya tanya lagi, mengatur kita buat Tuhan susah atau ribet atau mudah atau gampang? Ngatur kita loh manusia, buat Tuhan itu ribet, susah, gampang, mudah? Ayo jawab cepetan. Tuhan itu ngatur kita ini loh gampang atau susah? Iya ngeleh. Gini aja wangel diatur. Ayo, buat Tuhan ngatur kita itu mudah atau susah? Susah. Buat double kena kok mudah. Lali meneh. Loh, betul tidak? Aduh, sini tanya loh. Ini gatel enggak semua. Aduh. Saya tanya lagi. Buat Tuhan ngatur kita ini susah atau mudah? Kenapa? Ya itu nama. Matur nuwun, Bu. Betul ya. Tapi Tuhan gak pernah stres. Ini firman-Nya. Matius 11 ayat 29. Aduh, enak sekali. Maka itu yang masih langganan stres dan depresi, tak sambel kowe gitu aja. Bertobat hari ini. Jangan punya tuntutan apa-apa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Apa arti kata kuk? Beban. Tanggungan berat. Bentar. Orang Jawa kan suka ngeluku, bajak. Nah, talinya, kok talinya? Kayunya 2 ekor sapi atau yang 1, ya itu. Orang Jawa bilang apa? Nggih, apa namanya? Itu bajaknya kan ngeluku. Kayunya itu loh yang ditaruh di pundaknya sapi atau kerbau. Apa namanya ya orang Jawa? Saya kok lupa ya. Pasangan. Ya ngono lah pokoknya ngerti. Nah, pikulah kuk yang kupasang. Mendengar kata kuk itu pasti berat, nggak ringan. Betul? Mendengar kata kuk itu pasti berat, nggak ringan. Tapi lihat ayat 30. Tuhan Yesus ngomong apa? Ayat 30-nya ya. Sebab kuk kok enak bagaimana? Kok ngabot kok enak? Dan ini bedanya yang membuat kita tidak stres. Koknya enak, bebannya ringan. Luar biasa. Nah, kapan beban hidup jadi ringan dan tanggung jawab itu jadi enak? Kembali ayat 29. Ikulah kuk yang kupasang. Ayat 29. Dan, nah ini loh. Dan apa? Belajarlah padaku. Saudara lihat. Anak-anak muda kalian belajar. Universitasnya Tuhan Yesus itu mau di semester berapa saja, mata kuliahnya cuma 2. Wocon. 1 mata kuliah apa? Lemah lembut. 2 rendah. Cuma 2 ini mata kuliahnya Tuhan Yesus. Nah, hebatnya lagi. Dari sejak kampusnya Tuhan Yesus dibuka berapa ribu tahun yang lalu, sampai hari ini, sampai akhir dunia ini, mata kuliahnya cuma 2. Apa dan apa? Lemah lembut dan rendah hati. Hebatnya lagi, semua mahasiswa yang kuliah bersama Roh Kudus sebagai dosennya, itu waktu ujian nggak ditentukan kapan, terserah kamu. Boleh ngerpek, tahu kata ngerpek? Nyontek, boleh. Karena waktu kita ujian nggak ada yang nungguin. Enak nggak? Nah, saya tanya, mata kuliah ini dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Pertanyaan saya, kalau ada kampus
model kuliahnya kayak begini. Mata kuliahnya cuma berapa? 2. Waktu ujian boleh ngerepek. Ada yang nungguin? Tidak. Soalnya nggak pernah ganti. Kalau sampai mahasiswanya gak lulus, sing kebangetan itu siapa? Ayo jawab, saya tanya kok. Yang kebangetan itu siapa? Mahasiswanya dodol tenan kowe. Maaf. Sekolah enaknya kayak begini, kok nggak lulus? Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu. Nah, ayat ini yang saya temukan. Murid Yesus, pelayan Tuhan, tidak akan pernah stres karena jiwanya selalu tenang. Orang yang gak tenang jiwanya itu yang pasti stres. Lagi sekali, stres gara-gara apa? Loh, saya tanya, stres gara-gara apa? Nuntut. Oke ya, saya berikan contoh lagi. Ada enggak? Maaf, biasanya ya, jangan tersinggung. Bapak atau ibu yang sering stres menghadapi anak-anak di rumah, suruh bersihin apa-apa, susah sekali. Ayo, biasanya bapak atau ibu? Kok kayak orang ngomong tuh? Bapak atau ibu? Ingat ya, kita pernah kecil enggak? Tapi lali, itu masalahnya. Tapi kita lupa waktu kecil dulu. Ayo jujur, waktu kita masih kecil, seneng nggak kalau ibu cerewet terus ngomong aja gitu? Ayo, seneng nggak? Lah kok mbok tiru saiki? Ayo. Kenapa? Ibu-ibu sering ngikuti. Ternyata anak-anak itu nggak suka loh mama cerewet. Haleluya. Betul? Nggak suka. Jadi begini loh. Nah, begitu pula, maaf. Siapa yang sering nuntut siapa antara suami istri soal ngerapiin rumah, soal beresin rumah? Biasanya siapa yang suka ngeributin siapa? Bapak, ibu, bapak. Cepet jawab. Loh kok ibu meneh toh ya? Betul. Nah, saya ajari begini supaya nggak stres. Kan nggak nuntut. Jadi kalau kita nyuruh seseorang dan orang itu nggak mau ngerjain, nggak usah stres. Ya kerjain sendiri. Nah, itu yang saya tunggu. Ada yang jujur, capek. Ya sudah, kalau saudara juga nyuruh orang yang mau ngerjain saudara capek, ya mandek kok. Loh, rumah berantakan, ya wes ben. Loh, betul nggak? Ya sudah, biarin aja. Nanti kalau ada tamu bagaimana? Yang jaluk tolong tamu ini kan bersihin, kok repot. Loh, serius saudara. Jadi dalam rumah itu banyak hal-hal kecil yang enggak itu diurusin terus. Saya kan sering nginep di rumah orang. Saya belajar banyak. Ada loh orang yang pagi itu pasti cari masalah, ribut. Rasanya kalau nggak marah itu nggak warak kalau sarapan. Lu bener. Karena waktu itu saya lebih seminggu nginep di rumah orang itu. Pagi pertama lampu depan belum dimatiin. So, betul juga ya, dia marahin. Listrik mau, kenapa nggak dimatiin? Besok, ada lagi bahan marah. Siapa semalam begini? Ini kenapa berantakan semua? Kok nggak beres? Oh, nemu juga bahan marah. Lusa ada lagi. Jadi ngepel atau belum ini orang-orang ini? Kenapa ini kotor semua? Bendino. Tiap hari ketemu aja. Terus saya bilang, oh dasar langganan. Sudah gitu aja. Loh, betul tidak? Langganan apa? Ya itu pinter kabeh jawab. Bagaimana hidup bisa merasakan surga? Betul? Kalau pagi-pagi terus cari ribut, ya sudahlah. Kalau orang yang kita minta tolong nggak bisa apa-apa, ya maklumi. Terus kalau kita bisa ngerjain kerjaan, kalau capek ya turu meneh, kok angel. Betul? Kalau kita capek tidur lagi, biarin. Hidup kayak gini enak nggak? Loh, saya tanya, hidup kayak gini enak nggak? Ini Tuhan Yesus. Anak-anak,
Saya kalau konseling pranikah, khususnya anak laki, saya teter baik-baik. Gini, ada 3 syarat anak laki sebelum menikah. Saya tanya satu, ya dengar ya semuanya. Harus bisa nyuci baju dan celananya sendiri tanpa mesin cuci. Awas. Anak-anak amin yang laki-laki. Ya, 2, harus bisa gosok baju dan celana sendiri, setrika. Harus. Jangan nggak boleh ke laundry, awas kamu. Yang punya laundry minta maaf. Nomor 3, anak laki sebelum menikah harus bisa masak nasi sendiri. Nah kalau ini nggak usah pakai dandang kukusan, ribet. Pakai rice cooker saja. Kalau 3 syarat ini nggak bisa, pernikahan saya batalkan. Nah, maka itu gadis-gadis, saya mau baca ayatnya dulu ya. Ratapan 3 ayat 27. Ini ayat keren, saudara. Lihat ya, anak laki-laki harus belajar ayat ini. Nah, gadis-gadis, saya sarankan, kalau kamu milih siapa calon suamimu, nomor 1 takut Tuhan, setuju? Maka engkau bahagia. Nomor 2, rajin. Kalau kamu dapat suami malas, kamu jadi babunya sampai dia mati. Betul tidak? Tapi ada cewek goblok loh, saya sampai kaget. Loh betul, begini, waktu saya konseling dulu. Gobloknya itu nemen loh cewek ini gini. Memang waktu saya konseling cowoknya, cowoknya gagah, maco, cakep sekali. Tapi waktu konseling, malesnya luar biasa. Segitu si cowok ini mbok-mbokan. Tahu kata mbok-mbokan? Anak mama. Ampun manjanya. Terus saya bilang, kamu bahaya loh menikah dengan dia. Gak ada tanggung jawab, malas. Jawaban cewek goblok, gak apa-apa asal dia ganteng. Aduh, minta ampun aku. Lo serius? Maka itu gadis-gadis dengar, ini ayatnya. Baca sama-sama. Cowok-cowok engkau harus hafal ayat ini, awas. 1, 2, 3. Nah, ketemu kok lagi. Apa tadi kok? Tanggung jawab. Maka itu di Alkitab tidak ada persyaratan menikah umur berapa, tidak ada. Tapi Adam, Yusuf, Daud dinikahkan setelah mereka bisa bertanggung jawab. Maka itu gadis, syarat kedua, cari cowok yang bisa bertanggung jawab. Katakan amin. Kalau tidak kau jadi babunya sampai dia mati. Catat itu baik-baik. Nah, kalau orang mau menikah, cowok khususnya, tidak bisa tanggung jawab, berarti cowok itu baru bisa jawab tanggung-tanggung. Tahu nggak artinya jawab tanggung-tanggung? Apa itu? On gitu, susah bener ah. Betul nggak? Jawabnya nggak pernah tegas. Nah, adalah baik bagi siapa? Seorang pria ngapain? Mikul tanggung jawab sejak kapan? Nah, banyak mama-mama merusak anak laki. Saya ingin katakan, kalau anak-anak saudara sejak umur setahunan sudah mau makan sendiri, nggak mau disuap, jangan dilarang. Berarti anak laki ini sudah bisa tanggung jawab sejak umur setahun. Walaupun berantakan makannya, nggak apa-apa, itu bagus. Maka itu banyak mama merusak masa depan anak laki nggak jadi pemimpin. Sebab sejak kecil anak itu mengerjakan, nggak usah biar ibu saja, biar mama saja. Nah, anak yang nggak dididik dengan baik, apalagi laki, hancur masa depannya. Setuju nggak kalimat ini? Maka itu firman ini luar biasa. Ayat 28. Sadis loh Tuhan. Lihat ayat 28. Ayo baca. Biarlah. Ia itu siapa? Anak laki itu. Sejak kapan? Sejak muda. Biarlah anak cowok sejak muda itu suruh ngapain? Duduk sendirian. Dan artinya sendirian, berdiam diri. Artinya apa? Enggak dengar? Merem. Oh, bukan telur wani. Jarke gitu loh. Biarin. Enggak usah dibantu. Enggak ada yang ngamen toh mbok-mbok ini, aduh. Betul? Jangan manja anak laki. Biar lakukan sendirian. Biar. Kalau Tuhan membebankannya,
Ini prinsip leadership sejak masih kecil. Betul? Wih, luar biasa firman ini, saudara. Nah, ini kesimpulannya. Maaf, jangan tersinggung. Setelah kita baca 2 ayat ini, 27, 28. Jadi seharusnya tangan laki itu kasar atau halus? Wih, luar biasa. Maka itu gadis-gadis kalau kamu kenalan sama cowok, rasa no disiki kasar atau halus ya tangannya. Kalau ada cowok tangannya halus, jangan-jangan kerja di salon. Maaf. Betul enggak? Laki itu laki. Awas laki suka dandan. Awas kowe ya. Engko koyo tanda iku lho. Serius, tanda itu penari Jawa itu, Ted. Jadi ini firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jadi siap? Pikul tanggung jawab. Kalau belum bisa tanggung jawab dikawinkan, dia baru bisa. Nah, itu dia jawab tanggung. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak menggenapi Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus pasti stres. Maka 4 Injil akan ada tulisan begini banyak. Maka jengkellah dia dengan Petrus, maka marahlah dia dengan Thomas, maka gregetlah dia dengan Yudas. Kira-kira gitu enggak? Kanan jengkelin semua. Jadi mau berubah mulai hari ini? Sungguh-sungguh. Jangan stres. Apa syaratnya enggak stres? Jangan nuntut. Nikmati hidup ini. Luar biasa. Inilah kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita menjadi pelaku firman yang benar dan berkenan di hadapan